Ya pemirsa, fenomena tepuk sakinah tengah viral di media sosial. Yel-yel yang unik dikenalkan dalam program bimbingan perkawinan Kementerian Negara menjadi perbincangan hangat. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Kemenak, Tobib Al-Asyar, menjelaskan bahwa tepuk tangan sakinah bukanlah sesuatu yang wajib dihafalkan. Menurutnya, hal itu hanya strategi untuk mencairkan suasana. Tujuan utamanya agar calon pengantin memiliki pemahaman utuh terkait bagaimana membangun keluarga sakinah dengan menghafalkan pilar-pilar penting dalam perkawinan. Balik informasi lainnya, pemirsa, dua kendaraan dinas pejabat berplat nomor merah terekam warga menerobos jalur khusus busway di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sontak aksi tak terpuji itu mendapat komentar negatif ribuan warganet. Dua kendaraan berplat nomor merah atau mobil dinas terekam kamera nekat melaju di jalur koridor 13 yang seharusnya hanya diperuntukkan untuk bus Transjakarta saja. Salah satu warga mengaku kejadian saat dirinya tengah menunggu kedatangan bus Transjakarta di halte Kebayoran Lama pada pukul 6.30 pagi. Tiba-tiba mobil yang diduga milik seorang pejabat beserta pengawalnya lewati jalur yang seharusnya tidak boleh dilalui kendaraan pribadi. Sontak video ini viral dan ditanggapi ribuan komentar negatif warganet. Namun hingga kini belum diketahui kendaraan dinas itu milik siapa. Gubernur Jakarta Pramono Anung pun merespon kejadian ini usai viral. Ia menyatakan jika pengendara yang melakukan pelanggaran ini pasti akan mendapatkan ejekan dari masyarakat. Kemudian menggunakan jalur busway dan sebagainya. Dan ini pasti dibully lah oleh publik. Eranya sudah era digital, sehingga orang dengan sangat gampang untuk mengetahui. Dan saya berdoa mudah-mudahan yang menggunakan plat merah itu ketahuan. Pramono juga mengingatkan jika di era digital saat ini, seseorang bisa dengan mudah menjadi sorotan publik, apalagi dia pejabat negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang hari ini. Kami telah terhubung dengan Bribtu Eklesia dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Selamat siang Bribtu Eklesia, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Baik, terima kasih Indra dan selamat siang pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Penas, Kalimalang ataupun Cawang, Jakarta Timur. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas pada siang hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar dari berbagai arahnya, yakni dari arah Pasar Rebo ataupun Cililitan yang akan menuju ke arah Tanjung Priuk dan Rawamangun tampak cukup lancar. Namun di arah sebaliknya tampak cukup mengalami ketersendatan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di hari weekend ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu berhati-hati dan kembali mengecek kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Dan di kawasan ini terdapat jalur busway. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tidak menggunakan lajur busway sebagai lajur kendaraan Anda karena dapat membahayakan keselamatan diri Anda. Dan selanjutnya dari arah Pasar Rebo yang akan berbelok kanan menuju ke arah Bekasi juga tampak cukup kondusif lancar. Perlambatan kecepatan hanya terjadi jelang traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan bagi pengendara roda 2 yang melintas di kawasan ini untuk tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Dan tidak bosan-bosan pemirsa, kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami di lapangan. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi.
Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Indra. Silakan. Baik, terima kasih Bribtu Eklesia atas laporannya dari kawasan Cawang, Jakarta Timur. Selamat bertugas ke Medan, salam presisi. Kita informasi lainnya pemirsa, sambut HUT TNI ke-80, sejumlah rangkaian acara dihelat di akhir pekan ini. TNI Angkatan Udara menggelar Dirgantara Fair 2025 bertempat di lapangan Aldiron, Pancoran, Jakarta Selatan. Sejumlah alutsista kebanggaan dipamerkan di tengah masyarakat. Serta ditutup dengan merupakan tema Dirgantara Fair 2025 digelar di lapangan Aldiron, Jakarta Selatan. Dimulai dari pukul 7 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Menampilkan beragam acara menarik, mulai dari festival band TNI AU, Dirgantara Laser Run Kasau Cup 2025, Basar UMKM, konser band hingga pameran kedirgantaraan. Acara ini terbuka untuk masyarakat umum, bertujuan untuk memberikan edukasi dan pengenalan terkait dunia penerbangan Tentara Udara Indonesia dan ajang mendekatkan diri kepada masyarakat. Ya pemirsa, akhir pekan kami ajak Anda ke Taman Mini Indonesia Indah. Di sini ada wahana Skyward yang menyajikan edukasi antariksa. Anda penasaran? Berikut liputannya. Akhir pekan, ratusan wisatawan nampak memadati kawasan TMII di Jakarta Timur. Beragam wahana kian jadi daya tarik, salah satunya adalah wahana Skyward. Di sini pengunjung bisa belajar soal antariksa hingga astronomi. Skyward disebut jadi rekomendasi pengunjung yang membawa anak-anak lantaran jadi sarana edukasi. Untuk Skyward Indonesia ini mengambil tema edu wisata antariksa ya, yang lebih mana menonjol di planetarium. Planetarium ini adalah salah satu wahana yang menerangkan mengenai konstelasi bintang, nama-nama planet, pokoknya real time apa yang terjadi pada jam saat ini. Jadi dia lebih cenderung hampir mirip dengan aslinya. Yang kedua ada wahana 5 dimensi. Nah kalau 5 dimensi ini mungkin tidak berkaitan dengan antariksa, karena ini lebih cenderung untuk rekreasi aja, hiburan. Nah yang ketiganya ada tambahan wahana edu wisata waterplay. Jadi itu khusus buat anak-anak ingin bermain air atau sekedar berenang saja ya, buat anak-anak kecil. Menarik sih sebenarnya buat kita yang belum pernah tahu buat tentang Skyward-nya ini gitu. Menurut Mbak ini cukup edukatif nggak sih membawa anak untuk memperkenalkan ruang antariksa dan lain sebagainya? Lumayan sih cukup edukatif sih menurut aku, banyak banget info-info baru yang mungkin gak kebayang sama anak-anak, bentuk planet dan yang lainnya gitu. Harga tiket Skyward dibanderol seharga Rp90.000 dan gratis untuk anak-anak yang tingginya di bawah 80 cm. Dari Jakarta, Syarzazanski, Riasa Wahyudi, iNews melaporkan.